Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabli Hidayat. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pemali. Halo sahabat literasi, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Sherlock, Lupin dan Aku, Kawanan si Nyonya Hitam. Nah, buku ini merupakan salah satu buku favorit saya. Oleh karena itu, saya mengoleksi lumayan buku tentang Sherlock, Lupin, dan Aku. Penasaran nggak kenapa saya sangat suka sekali dengan buku ini? Oleh karena itu, silakan simak selengkapnya. Nah, sahabat literasi, buku ini berjudul Sherlock, Lupin, dan Aku, Kawanan si Nyonya Hitam. Buku ini dikarang oleh Irene Adler yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2018 oleh penerbit Buara Ilmu Populer kelompok Gramedia. Dan buku ini sendiri merupakan buku yang sangat fantastis dengan alur cerita yang sangat luar biasa. Nah, sahabat literasi, buku Sherlock, Lupin, dan Aku, Kawanan si Nyonya Hitam merupakan buku pertama yang diterbitkan oleh Buara Ilmu Populer kelompok Gramedia pada tahun 2018 di Jakarta. Sebelumnya juga, Irene Adler juga pernah menulis dan sering menulis buku tentang yang mengisahkan tentang dirinya dengan Sherlock dan Arsène Lupin. Sobat, mengapa sih saya sangat suka sekali dengan buku ini? Dalam buku ini mengisahkan tentang perjalanan Irene Adler yang sedang berlibur di Saint-Malo. Namun, dia sangat tidak menyukai sekali liburan tersebut karena sepanjang liburan ia selalu disisa oleh pengawasan ibunya dan Tuan Nelson. Horatio Nelson adalah seorang kepala pelayan yang berasal dari keluarga Adler. Dia sangat jangkung dan sangat pendiam. Nah, pada saat itulah Irene bertemu dengan seorang laki-laki yang memiliki pengamatan yang sangat baik dan tajam, layaknya seorang detektif, yakni Sherlock. Nah, dan mereka akhirnya berteman baik, dan Sherlock mengajaknya untuk bertemu dengan temannya yang satu lagi bernama Arsène Lupin, dan akhirnya mereka menghabiskan liburan di sana dengan bertiga. Di saat mereka ingin pulang kembali ke tempatnya masing-masing, mereka dikejutkan dengan penemuan sebuah kantong mayat yang terdampar di pantai. Dan di dalam kantong tersebut mereka menemukan sebuah batu yang di dalamnya, di sampingnya terdapat sebuah surat yang berisikan "Laut akan menghapus kesalahanku". Nah, di sanalah kasus mereka mulai memecahkan kasus. Mereka akhirnya penasaran dengan hal tersebut dan memutuskan untuk menjadi detektif sungguhan. Sherlock dan Lupin sangat tertantang oleh penyelidikan kasus kematian mayat tersebut, dan akhirnya mereka mulai beraksi, namun tetap dalam ketenangan karena di desa tersebut sedang terjadi kegemparan yang juga hilangnya kalung berlian milik Nyonya Martigny yang berdekatan sekali dengan kematian kasus mayat tersebut. Dan akhirnya mereka mencampur adukan antara petunjuk-petunjuk yang mereka dapatkan untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Nah, di sepanjang perjalanan juga mereka dihadapkan dengan sekelompok rahasia yang ada kaitannya dengan kematian mayat tersebut, dan mereka pun berkelahi di sana. Untunglah mereka memiliki kemampuan dalam berkelahi, walaupun akhirnya mereka pun mendapatkan beberapa luka lebam. Namun mereka juga mendapatkan petunjuk di sana karena mereka memadukan antara kecerdasan otak dan ketangkasan otot yang mereka miliki. Nah, di dalam buku ini pun perjalanannya pun sangat seru sekali. Mereka pun akhirnya bisa untuk menyelesaikan kasus ini, walaupun harus ditambah dengan adegan mereka mengejar kasus kejar-kejaran di atas atap rumah warga. Dan untuk keseluruhan, buku ini sangat mengagumkan dengan alur cerita yang flashback dan sangat menghibur sekali. Sobat, buku ini juga memiliki berbagai kelebihan, dimulai dari teka-teki yang dihadirkan layaknya seorang detektif dan alur yang sangat tidak terduga. Kemudian yang kedua, buku ini cukup kecil, ringan, dan tidak begitu tebal, sehingga sangat mudah dibawa kemana-mana dan juga sangat fleksibel, sehingga menghabiskannya juga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selain itu juga, dari sekian-sekian banyak buku ini, setiap buku yang dihadirkan selalu memiliki cover yang sangat menawan.
Oleh karena itu, menambah minat literasi kita untuk membaca buku ini sampai habis. Nah, selain itu juga, kelebihan yang dihadirkan buku ini dari segi kertasnya. Lihat, kertasnya ini tidak buram, bagus, dan mudah untuk dibaca. Nah, sobat literasi, di dalam buku ini juga terdapat juga kekurangan. Yang pertama, jika bagi sebagian orang mungkin di dalam buku ini ceritanya sangat sulit sekali untuk dipahami karena mereka adegan yang flashback dan juga penuh teka-teki. Yang kedua, bagi sebagian orang juga kemungkinan buku ini lihat sangat monoton, tidak memiliki gambar dan juga mungkin akan sedikit membosankan. Sobat literasi, buku ini juga terbilang cukup sadis. Namun, buku seberat 0,2 kg ini juga memiliki segudang amanat yang bisa saya simpulkan bahwa pertama, kita harus senantiasa bersikap tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kedua, kita harus selalu membantu orang lain. Yang ketiga, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih berani lagi. Dan yang terakhir, kita harus bisa menyeimbangkan dan menyinkronkan antara kecerdasan otak yang kita miliki dan ketangkasan otot yang kita punya. Nah sobat, sekarang kita sudah berada di penghujung video. Saya sangat menyarankan sekali Anda untuk membaca buku-buku ini karena di samping untuk menambah kemampuan literasi Anda, buku ini juga syarat akan makna kehidupan, mengajarkan Anda tentang pengalaman-pengalaman lewat aksi heroik yang dihadirkan oleh Sherlock, Lupin, dan Irene. Buku ini juga menghadirkan banyak sekali teka-teki dan juga penyelesaian masalah. Oke sobat, terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu, jaga kesehatan, dan sukses.